tinggi seko mana aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya saya sudah tahu, insyaallah saya nggak lama, insyaallah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan sama-sama kita hormati Lurah Kelurahan Baturip 1 ya. Baturip Permai beserta perangkatnya yang hadir, juga yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Niyatul Rahim beserta jajarannya, juga yang kami hormati hadir di tengah-tengah kita Kemenhaj Kabupaten Musirawas Utara, saudara kita, kanda kita Haji Muhammad Ali Rawas. Beliau senior saya, rasanya orang agak kualat malam ini. Juga hadir di tengah kita yang sekaligus menghubungi saya, Ustadz Haji Barondianto. Secara umur saya lebih banyak, secara anak saya lebih banyak. Anak Diosiko, anak Awalimo. Tapi secara ilmu beliau lebih senior dari saya. Secara kepegawaian mereka berdua jauh lebih senior dari saya. Mohon izin guru, juga yang kami hormati, ini tetangga saya sebenarnya Pak, mantan Kasdim 3M Musirawas, Kota Lubulinggal, Muratara, Kanda Khairul Alamsa. Rasanya awak tidak ceramah di kota, karena samping kiri kanan saya, di kanan saya orang Batu Gajah, orang Karandapo, di kiri saya orang Karanjaya, orang Batu Kucing. Cuman 2 desa inilah batunya yang tidak dibuat cincin Pak. Dulu ada batu Mutiara, Muratara, ada batu Tawon ya, Muratara. Yang belum dibuat cincin hanya 2 batu. 1 batu gajah, 2 batu kucing. Yang lainnya sudah jadi cincin. Barangkali hadir dalam ini tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para alim, ibu-ibu hadroh, semuanya aku minta maaf. Yang kami saya hormati, saya tersanjung sekali. Saya tidak nyangka kalau di kota ada grup hadroh luar biasa. Ibu-ibu inilah bisa menegel organ tunggal Bu. Ini kalau bisa acara kita, ketika acara ada walimatul urus, ini bisa dipakai Bu, mentegel daripada joget-joget kebiduan wanita itu. Amin Allahumma. Dan sejuk nganengnya, suaranya, iramanya sejuk. Apalagi kalau kita paham artinya, sholawatnya, sejuk kita. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Terima kasih Ibu sekalian. Tadinya kalau saya tahu ini bisa kolaborasi, karena saya tidak tahu, minta maaf Bu ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, nama saya sudah dikenalkan tadi Bu. Saya dilahirkan di Muara Rupit, tepatnya malam Jumat
Kliwon tanggal 3 Februari tahun 1973. Berapa lama? Tahun 1986, tepatnya di bulan Juni, saya dikirimkan orang tua saya ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur. Dari 86 sampai tahun 2001 baru saya pulang. 15 tahun saya di Pulau Jawa, Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi alhamdulillah Bu, karena pemoni saya dulu ditanamkan di Rupin, dan insya Allah bahasa saya tidak akan saya tinggalkan walaupun di mana saya berada. Jadi minta maaf ya kamu Manamiko, kalau nanti saya menyampaikan banyak menggunakan bahasa dusun, ya, karena orang Nusantara nih Pak Bu, mana yang berhasil dia lari ke kota, yang pintar S2, S3 larinya ke kota. Terus saya tinggal di dusun Pak. Kemudian saya pondok ke pondok dulu, saya ingin bagaimana mengabdikan di dusun. Maka ketika itu Bapak Ibu dirahmati kayak Herulada, kita MOU Pak. Kalau kamu siap menutup pesta malam, kami di belakang kamu. Dan alhamdulillah untuk desa saya, khususnya Kelurahan Mararupit dan Desa Lawang Agung, tidak ada namanya DJ, tidak ada namanya remi. Kalau ada DJ remi, terpaksa organnya kita sita. Khusus dua desa, karena tinggal di Desa Lawang Agung, saya aslinya orang Kelurahan Mararupit. Hanya dua desa itu saya berani Pak. Desa lain kan jauh, dua dan jangkauan saya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan melawan Pak. Kalau tidak kita, siapa? Siapa yang akan merubah dusun kalau tidak kita? Kalau tidak sekarang, kapan? Apakah nunggu anak-anak remaja kita hancur generasi kita ke depan? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, selagi saya hidup saya katakan, jangan ada di ibu kota Kelurahan Mararupit yang namanya Rebi, yang namanya DJ. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai nanti selanjutnya tidak ada Rebi dan DJ. Amin Allahumma amin. Baik, perkenalan cukup Bu. Istri saya alhamdulillah ya Allah cukup satu. Istri saya orang Karangdapo, masih keluarga Mendahlan tadi. Saya merantau di Jawa Pak. Saya pernah merantau di Solo. Saya pernah merantau di Surabaya. Saya kira istri saya orang Surabaya Pak. Saya kira istri saya orang Solo. Saya kira istri saya orang Ponorogo. Ternyata jodoh saya pulang ke kampung desanya antara Karangdapo. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah istri saya Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun bukan sesoleh istrinya Rasulullah, bukan secantiknya Siti Aisyah, tapi namanya termasuk nama istri Rasulullah yang ketujuh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jangan dibawa lihat, kalau boleh teman dia. Ada yang tahu Pak? Istri Rasul yang ketujuh siapa? Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua siapa? Setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan siapa? Dengan siapa Bu? Ibu-ibu adalah Nabi tahu. Setelah Khadijah meninggal, dengan siapa? Sa'diyah. Itu pun dinikahi Rasulullah umur sudah 71 tahun. Dan istri saya kebetulan istri yang ketujuh, namanya Bu, namanya adalah Juwairiyah. Alhamdulillah anak kami 5, meninggal siku, balik siku. Yang paling gede kuliah di Turki, yang nomor 2 kuliah di Jambi, yang nomor 3 mondok di Al-Madani, yang keempat ada bersama kami. Umurnya baru 7 tahun. Cukup ya perkenalan. Nanti Ibu, saya dulu nama saya diberikan orang tua saya namanya Abdullah. Inginnya orang tua saya Abdul itu artinya hamba, Allah artinya Allah. 15 tahun saya merantau di Pulau Jawa, pulang saya ke kampung Pak, saya dipanggil dengan nama Dolet. Udah tahu apa masalahnya? Ngerti, udah tahu apa arti Dolet? Termasuk dari dulu panggil nama Dolet. Memang nama saya Dolet, panggilannya
Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan saya Pak bukan ahli ceramah Pak, bukan ahli retorika. Saya ini hadir Pak belajar bicara Bu. Belajar saya ini. Saya belajar bicara, Ibu Bapak belajar mendengar. Dan anggaplah saya ini seorang anak kecil yang lagi belajar bicara. Bu, kalau ada salah mau dimaafkan. Dan model saya ini Pak, Bu, modelnya sepur. Tahu kamu sepur dah? Tahu lah kamu orang kota. Kami dusun mungkin tidak tahu sepur. Tahu sepur dah Pak? Kereta api ya Pak? Lihat kereta api Pak, lihat sepur. Beda dengan mobil. Kalau mobil dia ketemu sapi di jalan dia kering, ketemu kerbau di jalan dia kering, ketemu kambing di jalan dia kering, ketemu ayam di jalan dia kering, ketemu manusia pun kering. Kalau sepur Pak, nggak ada istilah kering. Kalau nanti ada yang ketabrak saya minta maaf. Karena model saya sepur. Jangan-jangan kamu jeruk bilang undang oleh Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dari nol sampai dari A sampai Z. Saya yakin Bapak Ibu setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj, Maulid Nabi, benar Bu ya? Walaupun ada di sana sini ada pro dan kontra, ada yang katakan bid'ah. Biarlah Bu, biarlah kita terus. Ibu yang hadir malam ini kata Nabi, man jalasa fi majlisi ilmi sa'atan khairu min sholati lailah. Kalau mereka mengatakan bid'ah, di mana ini hadis ini Pak? Man jalasa fi majlisi ilmi sa'atan khairu min sholati lailah. Barang siapa kata Nabi, kata Rasul, duduk di majlis taklim, majlis ilmu, sesaat saja ibu mendengarkan, bapak mendengarkan, entah paham entah tidak, diamalkan atau belum diamalkan Pak. Ghairu minas sholatil lailah, lebih baik dari sembahyang sunat semalam suntuk. Ada orang batu dari sembahyang sunat semalam suntuk. Pernah dengar cincangnya korban. Ini Pak hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah malam ini. Kata Nabi, barang siapa Bapak Ibu dirahmati Allah memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju surga. Amin. Barang siapa yang hadir majelis taklim, kata Nabi, tidaklah dia melangkah dari rumahnya satu langkah kaki kanan, satu pahala di sisi Allah. Satu langkah kaki kanannya dan satu derajat di sisi Allah. Satu langkah kaki kirinya adalah menghapus dosa. Makin jauh rumah kita, makin banyak dosa kita diampuni, makin banyak, makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kalau yang bermotor, kalau tak pahala gede Bu, motornya tidak usah ya dihidup Bu, dihidup tapi bahasa kami apa ya? Diodor. Tahu kamu odor enggak? Ditulang. Hidup tapi ditulang, tapi tidak. Insya Allah setiap tetes bensin ibu, setiap putaran ban itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kita bulan mulia ya, bulan Rajab. Ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah selain bulan Ramadan. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Rajab, yang keempat bulan Muharram. Atau dibalik, yang pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Barang siapa yang beribadah di bulan Rajab ini, entah amalan sunnah maupun amalan wajib, Allah lipat gandakan pahalanya. Wallahu yudhi'u liman yasha. Allah lipat gandakan berapa yang Allah inginkan. Ada ulama mengatakan sampai 70 kali lipat pahalanya, ada yang mengatakan 700 kali lipat, ada yang mengatakan berapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab tinggal 3 hari Pak. Bulan Rajab tinggal 3 hari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah lipatkan ganda pahalanya. Barang siapa yang setelah setiap sholat membaca subhanallah 1 kali, subhanallah 1 sama dengan sedekah 1 ekor kambing. Barang siapa yang setelah sholat 5 waktu membaca alhamdulillah sama halnya bersedekah dengan 1 ekor sapi. Barang siapa yang setelah sholat 5 waktu membaca Allahu Akbar sama halnya
pahalanya bersedekah dengan 1 ekor unta. Barang siapa yang setiap salat membaca la ilaha illallah, maka pahalanya memenuhi langit dan bumi. Itu bab di bulan lain. Kalau di bulan Rajab Allah lipat gandakan berapa yang Allah inginkan. Maka jangan lewatkan bulan Rajab ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita tidak tahu bulan Rajab yang akan datang masih ketemu atau tidak, masih hidup atau tidak, masih sehat atau tidak kita. Maka jangan sia-siakan 3 hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, barang siapa yang memberi minum pada tamuku, barang siapa yang memberi minum pada tamu-tamuku, kata Allah, 1 teguk air diminum tamuku, 100 dosanya kuampuni. Barang siapa yang memberi makan kepada tamuku, kata Allah, 1000 dosanya kuampuni. Yang masuk masjid adalah tamu-tamunya Allah. Masjid ini adalah rumah-rumahnya Allah di muka bumi. Barang siapa yang masuk rumahku, kata Allah, dia adalah tamuku. Barang siapa yang memberi minum kepada tamuku, 1 teguk air diminum tamuku, 100 dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 suap nasi dimakan tamuku, 1000 dosanya ku ampuni. Biar yang ninjuk di dosanya diampuni, maka aku minum dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 100, 200, 300. Siapa yang nyumbang itu? Apa panitia? Beli aqua siapa? Panitia. Kalau panitia berarti duitnya dari anggota. Ya berbagilah kamu pahala ya. Insya Allah kalau di masjid kami, bukan sombong ya, di masjid kami di khususnya Kelurahan Mararobit dan Desa Lawangku, tidak ada masjid, tidak ada aqua, bahkan bertumpuk. Ibu-ibu yang belinya Bu, lebih beli cabai 2000 dikumpulnya, lebih beli bawang besok dikumpulnya 2000, kumpul sampai cukup 18.000, kirim ke ojek, beli aqua 1 dus, antar ke masjid. Karena mereka sudah tahu fadilahnya Bu. Barang siapa yang memberi minum kepada tamuku, siapa kan Allah yang masuk masjid Pak, yang minumnya pasti masuk masjid Pak, 100 dosanya aku ampuni. Maka ibu-ibu Muratara khusus desa saya sudah paham betul mereka itu. Kadang-kadang mereka patungan 2000 beli aqua 1 dus, antar ke masjid. Akhirnya tumpuk aqua kami Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini alhamdulillah di kami setiap sudah salat Jumat ada nasi. Karena mereka tahu. Bapak Ibu barangkali yang pernah haji, pernah umroh, haji ya yang tahu ya. Saya kebetulan alhamdulillah Bu, walaupun mereka senior saya lebih duluan haji dari mereka. Saya haji 2016. Itu Pak Baron 2017. Itu Pak Ali 2023. Duluan aku Mekong. Dan mereka alhamdulillah, mereka baru 1 kali, aku 2 kali. Itu baru menang dengan mereka ini. 1 kali saya bawa istri, yang kedua kali nggak boleh bawa istri, karena kita petugas. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau yang haji tahu Bu, di dalam Masjid Madinah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Masjid Nabawi setiap habis asar itu sepanjang mata mereka memandang Ibu, ada makanan, ada apa namanya, kurma, roti, dan sepanjang itu ada cai. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena mereka tahu Bapak Ibu dirahmati Allah, fadilahnya adalah kita adalah tamu Allah. Kata Nabi, barang siapa beri minum kepada tamu-tamuku, 1 teguk air diminum tamuku, 100 dosa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Rajab ini Pak, selain ada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pertama itu wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua lahirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, khalifah yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lahir di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini Bapak Ibu dirahmati Allah, peristiwa yang kita kenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita ini mungkin kamu lah paham. Tahun itu tahun duka citanya Rasulullah. Rasulullah ditinggal 2 orang yang dicintainya, 2 orang yang membantu perjuangannya. Bahkan Abu Thalib pamannya yang
yang sampai akhir hayatnya dituntun oleh Nabi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah paman, kau ucapkan kalimat ini ya wahai pamanku, aku berhak memberi syafaatmu nanti di akhirat. Ucaplah pamanku. Walaupun sampai mati Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa kata Abu Thalib? Dia seorang yang tokoh Quraisy, seorang yang disegani ketika itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Dia orang yang jago. Dia berkata, barang siapa yang berani mengganggu keponakanku Muhammad berjuang membela mendakwahkan agamanya, menyiarkan agamanya, barang siapa yang berani mengganggu keponakanku, apa kata Abu Thalib? Siap-siap istri kalian jadi janda, anak-anak kalian jadi anak yatim. Hebat Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika itu meninggal dunia, belum habis kesedihan Rasulullah ditinggal pamannya, ditinggal lagi istri yang mencintainya dan istri yang sangat dia cintai. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah Bapak Ibu dirahmati Allah, konon menurut riwayat Bapak Ibu dirahmati Allah, janda kaya raya, hartanya 23 kota Mekah. Dikumpullah harta kami di Rupit, Pak. Yang ada di luar Rupit dikumpul harta kami jadi satu, belum sebanding dengan hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Rasul menikah dengan Khadijah dalam keadaan janda. Betul? Betul ya? Betul Bu? Janda siapa? Janda siapa? Janda luar? Apa janda Pak Baron? Janda siapa? Pokoknya janda ya? Itu Khadijah 2 kali janda. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu hartanya habis, Pak. Habis hartanya bukan karena judi, bukan karena judol, bukan karena sabu. Habis untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW. Satu hari, Pak, biar kita tahu siapa ibu kita Khadijah ini, Bu. Satu hari Nabi pulang dari dakwah. Dakwah Nabi bukan seperti dakwah kita saat ini, Pak. Bayangkan umat belum ada, masjid belum ada. Man to man, face to face, datang dari rumah ke rumah, kemudian dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari satu orang ke orang yang lain. Ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Apa kata Nabi? Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Man to man, Pak. Tidak jarang Nabi berangkat dengan baju yang putih bersih, pulang baju berlumuran debu. Tidak jarang Nabi berangkat berdakwah, berangkat baju putih bersih, pulang baju sudah berlumuran darah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Satu hari Nabi pulang dari dakwah, karena Nabi lama tidak pulang, Pak. Karena Nabi sudah kecapean. Nabi tolak, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ke rumah, Pak. Dilihatnya Khadijah. Itu Fatimah sedang tidur di pangkuan Khadijah. Karena Nabi saking capeknya, saking lelahnya, Nabi tidak sempat ganti pakaian. Dia pindahkan itu Fatimah, ganti Rasulullah yang tidur di pangkuan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di tengah gelap tidurnya Rasulullah, di tengah gelap tidurnya Rasulullah, menetes air mata Khadijah ketika itu. Bapak Ibu rahmatullah, terbangun Rasulullah. Wahai istriku, kenapa kau menangis? Apakah kau menyesal bersuamikan aku? Kau orangnya kaya raya, hartamu berlimpah, kau sangat disegani orang, kau sangat dihormati orang, bahkan kau sangat ditakuti orang, kau sangat dipuja-puja orang. Hari ini pujian tidak ada lagi, wahai istriku, engkau sudah miskin. Hari ini kau tidak dihormati lagi karena kau sudah miskin. Hari ini kau tidak dipandang lagi karena kau sudah miskin. Apakah itu kau menyesal, istriku? Apakah Khadijah Bapak Ibu rahmatullah? Wahai suami, aku menangis bukan menyesal hilangnya kehormatanku. Aku menangis bukan hilangnya wibawa. Aku menangis bukan hilangnya hartaku, habisnya hartaku. Sama sekali aku tidak menyesal, wahai suami. Hartaku habis, aku sumpahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kehormatanku hilang untuk Allah dan Rasulnya. Wibawa aku hilang untuk Allah dan Rasulnya. Terus kenapa kau menangis, wahai istri? Wahai suami, masih banyak manusia yang perlu kau selamatkan. Masih banyak manusia belum mengenal Allah. Di lembah-lembah sana masih banyak yang belum mengenal Allah. Di gunung-gunung sana masih banyak yang belum mengenal Allah. Sementara aku, istriku, wahai suamiku, aku sudah lemah, tulangku sudah rapuh, hartaku sudah habis. Aku tidak bisa membantu kau lagi, wahai suamiku. Wahai suamiku, andaikan nanti kau berdakwah,
Kau ingin menyeberangi satu sungai, tidak kau jumpai sampan, tidak kau jumpai rakit ketika itu, tidak kau jumpai jembatan ketika itu. Wahai suamiku, kau galilah kuburanku, kau ambil tulang-tulangku, kau jadikanlah rakit untuk menyeberangi satu sungai. Sampai sejauh itu Bapak Ibu dirahmatullah, pengorbanan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi hari ini kita bisa mengenal agama. Hari ini agama masuk ke rumah kita. Hari ini agama masuk dalam diri kita. Kita mengenal Allah. Itu perjuangan dari selain baginda Rasulullah, yaitu perjuangan dan pengorbanan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Istri yang sudah korban habis-habisan. Tidak hanya harta, diri, jiwa dan raganya korbankan, meninggal dunia ketika itu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagaimana tidak sedihnya baginda Rasulullah SAW. Istri yang sangat mencintainya, istri yang membantu perjuangannya. Bapak Ibu dirahmati, rapuh ketika itu baginda Rasulullah. Maka Rasulullah dihibur, diutus oleh Allah dua malaikat Jibril dan Mikail. Dihibur minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dari masjid ke masjid aku? Kok enggak dari hotel ke hotel? Kok enggak dari kafe ke kafe? Kok enggak dari karaoke ke karaoke? Kenapa minal masjidil haram kayak ini dibacakan tadi? Minal masjidil haram dan ilal masjidil aqsa. Apa itu artinya? Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada masalah kita Bapak Ibu, kembalilah kepada Allah. Masuk masjid, minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ke dukun. Ada masalah jangan minta ke dukun. Mintalah kepada Allah. Suami ibu ada perubahan, mungkin ketika miskin hidupnya sama-sama, ketika berduit dikit lah mulai, yang tadinya lembut menjadi kasar, yang tadinya santun menjadi pemengis, yang tadinya sabar jadi pemarah. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu ku kenal suamiku, ketika aku kenal ya Allah, aku tahu dia orang lemah lembut, aku tahu orangnya penyayang. Hari ini berubah ya Rasul ya Allah. Tolong ya Allah, Kau menciptakan hati suamiku, Engkau yang menggenggam hati suamiku. Ya Allah, kembalikan hati suamiku sebagaimana aku kenal dulu kala ya Allah. Minta kepada Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu artinya Bu, kenapa dari masjid ke masjid? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang pertama Nabi dihadang oleh pasukan jin iblis. Ketika itu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ada apa ini?" "Muhammad, jangan takut dan tetap terus." "Ada apa ya Jibril?" "Terus, maju terus." Artinya apa ya Bu? Pak, kalau kita tidak jadi orang baik, tantangannya pasti banyak. Kita tidak jadi orang baik Pak. Ini kami Pak, bertiga ini sekarang sedang memperjuangkan musola Kementerian Agama dan Kementerian. Kami berjuang, tapi pasti ada omongan yang tidak enak. Jangan-jangan kami merokok, rokok hasil sembarangan. Yang tadi kita belum tutup aurat, kita masih buka aurat, alhamdulillah dapat hidayah, kita tutup aurat. Yang tadi kita sholat di rumah, sekarang sholatnya di masjid. Pasti ada, pasti ada. Bahkan ada yang ngatur, tumben. Itu hatinya Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau yakin terus, jangan salahkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, ini Nabi dihadang ketemu dengan nenek-nenek yang sudah tua, bungkuk berjalan menggantungkan, rambut sudah putih. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa pula ini ya wahai Jibril?" "Ini Muhammad," kata Jibril. "Ini cirinya, tandanya dunia yang akan dihadapi umatmu, dunianya sudah tua." Kalau lah tua Bu, insya Allah tidak lama lagi. Tak kapan tapi Allah alam bisyawab. Yang jelas awal dunia hari Jumat. Itu para sahabat Bapak Ibu rahmatullah di zaman Rasulullah, para sahabat ketika datang hari Jumat mereka bergetar Pak, takut. Karena dia tahu Bapak Ibu rahmatullah, katakan
Nabi katakan awal penciptaan langit dan bumi adalah hari Jumat. Allah menciptakan surga dan neraka hari Jumat. Allah menciptakan bumi 7 lapis hari Jumat. Allah menciptakan langit 7 lapis adalah hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah hancurkan dunia ini kiamat pun hari Jumat. Maka para sahabat dulu Bapak Ibu rahmatullah, ketika hari Jumat mereka bergetar, jangan-jangan ini kiamat. Kalau kita hari ini santai. Kata Nabi, barang siapa yang hari Jumat masuk masjid 5 menit sebelum azan dikumandangkan, 10 menit sebelum dikumandangkan dia masuk masjid, selama dia duduk Bapak Ibu dirahmati Allah, maka malaikat yang di barat berdoa, malaikat yang ada di timur berdoa, ya Allah ampuni mereka semua, ya Allah ampuni mereka semua, ya Allah yang ada di timur, ya Allah rahmati mereka semua, mereka rahmati mereka semua. Selama mereka duduk dalam masjid Bapak Ibu dirahmati Allah, menunda dan masuk azan Jumat Bapak Ibu dirahmati Allah, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini anas bergoyang Bapak Ibu dirahmati Allah. Kata Allah, wahai anas, berhenti kau bergoyang, berhenti. Ya Allah, aku berhenti bergoyang. Manakala orang yang berzikir dalam masjid kau ampuni dosa-dosanya. Sampai situ Pak. Kita ini Jumat udah habis azan baru masuk. Hadis ini sudah sampai ke kita Pak. Maka kata Nabi, yang barang siapa yang masuk masjid hari Jumat sebelum azan dikumandangkan, maka dia berhak mendapat doa-doanya malaikat Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau yang masuk masjid hari Jumat ketika azan dikumandangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, dia dapat pahala Jumat. Jumatnya diterima oleh Allah, tapi tidak dapat doanya para malaikat. Tapi kalau siapa yang masuk masjid, khotib sudah assalamualaikum, khotib sudah mulai khutbah, maka sholatnya mungkin sah, tapi tidak diberikan Allah pahala. Maka nanti ada orang 60 tahun ibadahnya, 60 tahun dia ibadah sholat, tidak ada satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita usul dalam perjalanan, kita usul. Maka saya sepaham Pak dengan Gubernur Bengkulu. Ketika mulai ngaji di masjid, semua kantor harus berhenti. Semua kegiatan kantor harus berhenti, semua datang ke masjid. Itu Gubernur Helmi Hasan. Saya baru pulang dari Bengkulu. Saya 2 malam isi ceramah di Bengkulu. 2 malam aturan saya semalam isi ceramahnya. Karena ibu-ibunya masih suka lagi, diminta 2 malam saya Bapak Ibu dirahmati Allah di Bengkulu. Begitu azan, semua kegiatan kantor stop. Tak sembahyang tak tidak pokoknya stop. Itu gubernurnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Helmi Hasan. Terus Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan ini waktu sampai jam 10. Tinggal 5 menit. Langsung menyebut ya. Yang pasti Bapak Ibu dirahmati Allah, kita peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya Allah letakkan malaikat Jibril dan Mikail, Rasulullah dibawa menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Kenapa harus dijemput Rasulullah Bapak Ibu dirahmati Allah? Saking pentingnya sholat. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah sholat. Yang pertama kali akan dinilai oleh Allah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yang pertama kali akan dihitung oleh Allah adalah sholat kita Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah belum melihat haji kita walaupun haji kita tiap tahun. Allah belum melihat periksa pahala umrah kita walaupun umrah kita setiap bulan. Allah belum periksa sedekah kita walaupun sedekah kita 1 juta per hari. Allah belum lihat bacaan Quran kita Bapak Ibu. Allah belum lihat zikir kita Bapak Ibu dirahmati Allah. Pertama kali akan dilihat oleh Allah adalah sholat kita. Kalau baik sholat kita Bapak Ibu dirahmati Allah, semua amalan kita yang kurang-kurang akan diterima oleh Allah. Tapi manakala sholat kita rusak Bapak Ibu dirahmati Allah, rusak semua amal kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang subuh berapa rakaat? 2 ya. Benar. Duhur berapa? Asar, maghrib, isya. Kenapa pakai 3? Padahal sama-sama malam. Kenapa isya Pak? Kenapa tidak sama-sama 3? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa duit dari luar 500.000? Jangan aku Bu, habis nomor Bu. Subuh berapa Bu? 2 rakaat, 1 rakaat menghapus dosa siang, 1 rakaat menghapus dosa malam. Duhur berapa? 4.
Kenapa duhur panas? Karena waktu duhur itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah sedang menyalakan api neraka, sudah menghidupkan api neraka Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa duhur panas? Duhur 4, asar 4, 4 tambah 4, 8, membuka 8 pintu surga. Maghrib berapa? 3. Isya berapa? 3 tambah 4, 7, menutup 7 pintu neraka. Surga 8, neraka 7. Artinya kalau mau masuk surga, ya sholat 5 waktu. Ibu maaf, subuh kesiangan, duhur masa di kantor, asal dalam perjalanan yang bukan muhrimku. Siapa yang mendosanya? Aku, ayah. Siapa yang mendosanya? Suamimu kalau kamu sudah bersuami. Siapa yang mendosanya? Saudara laki-lakimu. Tidak kasihan kamu dengan saudara laki-lakimu. Siapa yang mendosamu? Anak kamu, anak laki-laki. Dan sekarang anak kamu masih gadis. Siapa yang mendosamu? Aku dan saudara laki-laki. Saya sampaikan dengan anak saya, jangan tinggalkan sholat. Ketika satu sholat saja kau tinggalkan, kau akan disiksa nanti di neraka selama 1 buku. 1 buku 80 tahun Bapak Ibu dirahmati Allah. Yauman indallahi ka'alaf bisanatin. 1 hari dia hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Saya selalu baku untuk anak saya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kau bermaksiat, kau akan menyayangkan pada orang laki-laki. Kau sholat untuk kamu sendiri, aku tidak dapat sebagai ayahmu. Kau zikir untuk kamu sendiri. Saya katakan tadi Bu, sekali satu subhanallah sama dengan sedekah 1 ekor kambing. 1 kali alhamdulillah sama dengan bersedekah 1 ekor sapi. 1 kali Allah Akbar sama dengan bersedekah 1 ekor unta. 1 kali la ilaha illallah memenuhi langit dan bumi. Itu untuk kamu sendiri nak. Tidak ada kepepet. Tapi ketika kau bermaksiat nak, kau tinggalkan sholat nak, yang menanggung dosa tidak hanya kamu sendiri nak, aku dan saudara laki-laki. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau cinta dengan suami, cinta dengan anak laki-laki, cinta dengan ayah kita Bapak Ibu dirahmati Allah, jaga sholat 5 waktu. Tanya istrinya, wahai istriku, kau jangan keluar rumah ya. Jangan keluar rumah sebelum aku balik. Singkat cerita Bu, ketika suaminya berangkat kerja, datang utusan dari keluarganya menyampaikan, wahai assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau namanya. Waalaikumsalam, siapa di luar? Aku saya. Silakan masuk, ada apa? Wahai saudariku, ibumu sekarang sedang sakit, sakitnya sudah sekarang. Kalau kau nak lihat muka ibumu yang terakhir kali ketika dia masih hidup, ikutlah aku, karena aku diutus oleh keluargamu untuk menjemput kamu. Apa kata wanita tadi? Sampaikan kepada keluargaku, sampaikan kepada ibuku. Tadi sebelum berangkat kerja suamiku berpesan, aku tidak boleh keluar rumah sebelum dia pulang dari kerja. Saat ini suamiku sedang keluar, tidak ada di rumah. Tolong sampaikan, minta maafkan aku. Singkat cerita, dengan kecewa pulanglah pesan tadi. Sampai di situ ketika dilihatnya ibu itu sudah meninggal dunia dan akan dimandikan. Ketika itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang lagi utusanku. Sampai di situ dengan jawaban yang sama. Maafnya tolong sampaikan dengan keluargaku. Sampai saat ini suamiku belum pulang. Sebelum dia berangkat tadi dia berpesan, aku tidak boleh keluar rumah sebelum dia pulang dari kerja. Kecewa dari pulang lagi. Singkat cerita Bu, ketika dikubur sudah mau ditimbun dengan tanah, dipanggil lagi. Kalau tak melihat ibunya ketika itu, apa kata dengan jawaban yang sama Bapak Ibu dirahmati Allah. Singkat cerita Ibu, sampailah berita ini kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau menurut kita ini wanita durhaka. Ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya, ibu sakit disuruh datang dan datang, ibu meninggal sudah tidak datang, ibu sudah mau dikubur juga tidak mau datang. Kalau ukuran kita ini anak yang keempat, taat dan patuh kepada suami. Kalau 4 ini ada dari ibu, apa kata Rasulullah? Silakan masuk surga. Ada 8 pintu surga. Silakan pilih mau masuk yang mana. Silakan pilih wahai wanita. Asalkan ada 4 dalam diri kita ibu. Dalam diri ibu, 1 taat, 1 jaga sholat 5 waktu, tak pakai modal.
yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga tutup aurat, yang keempat taat dan patuh kepada suami. Ada yang tunjuk lah di dusun Pak. Oleh mula baru ngaduk ini, mula cik mamang kau lah ninggal. Nah kata mamang baru, bu, surga kamu di rumahmu. Kata Nabi, seorang istri memandang suaminya dengan kasih dan sayang, Allah ampuni dosanya 1 tahun, Allah berikan amal ibadah 1 tahun. Seorang istri, kata Nabi, meminyaki rambut suaminya, Allah berikan pahala ibadah 12 tahun. Seorang istri membuat minum untuk suaminya 1 gelas, entah di pagi siang malam, 1 gelas ibu buat untuk suami, ikhlas ibu, kopi teh susu, ibu ikhlas buatkan untuk suami, sama dengan ibadah selain sunat 1 setengah. Seorang istri, kata Nabi, mencuci pakaian suaminya 1 lembar, Allah berikan 10 pahala. Di rumahmu, kuda pahala. Tapi ingat kata ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi terakhir sebelum turun ke bumi, Nabi melihat keadaan neraka. Dijingok di neraka banyak yang betina, tapi dia kata betina meninggal. Kata betina maturin, kata ibu-ibu ini dahti. Ketika itu Nabi bertanya, wahai Jibril, mula banyak sekor. Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Mereka sholat 5 waktu dia jaga. Qobliyah ba'diyah dia jaga. Malam dia bangun tahajud. Sebelum tidur dia sholat taubat. Pagi sholat duha. Terus apakah mereka tidak puasa? Tidak puasa. Senin Kamis tidak pernah tinggal. Terus mengapa?